Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan silakan duduk umat Tuhan. Tolong lihat upstairs ya. Di belakang tolong lihat upstairs. Ibu Koye buat upstairs. Baik, shalom. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Pagi ini saya bersyukur pada Tuhan karena saya bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu, Bapak Saudara semua untuk berbagi berkat melalui kebenaran firman Allah. Dari hari Senin sampai hari Sabtu saya ada di Pulau Kenari, di Alor, dan saya berkhotbah 10 kali selama 1 minggu. Saya KKR di GSJA 3 malam, seminar 2 kali. Lalu jadi total di GSJA saya bicara 5 kali. Ada salah satu radio di Galabahi, namanya Radio Dian Mandiri 90,5 FM. Satu radio yang dia campur-campur lah rohani dan sekuler, seperti Ramagong di mana saya melayani. Dan saya khotbah 2 kali di sana, dan puji Tuhan respon orang Alor sangat baik. Mereka haus akan firman Allah. Jadi saya pikir bahwa bertepatan pemuda Gemit Koinonia Kupang undang saya bicara juga di Alor, maka saya pakai itu waktu untuk sebisa mungkin maksimal bicara Injil. Kalau saya bukan gembala, mungkin saya sudah sampai di Alor itu sampai hari Minggu. Tapi persoalannya saya gembala dan sudah merupakan janji saya kalau masih di Indonesia, apalagi di NTT, sebisa mungkin hari Minggu saya kembali ke Kupang untuk bicara bagi saudara semua. Karena saya bertanggung jawab dengan pengembalaan ini, terutama dalam menyediakan makanan rohani yang bisa membuat kita terus dewasa di dalam Tuhan. Lalu dengan Gemit Koinonia saya bicara 2 kali, seminarnya 1 kali. Saya KKR 2 malam di gereja Masehi Injili di Timur Jemaat Seidon, Kokar, Alor Barat Laut, ya, Abal, Alor Barat Laut. Dan saya seminar tentang jodoh bagi orang-orang muda Koinonia, kurang lebih 100-an orang, dan ditambah dengan pemuda Gemit Kokar yang antusiasnya luar biasa. Kami seminar santai di pantai, satu kondisi di Alor. Saudara yang pernah di Alor tahu alamnya Alor indah sekali. Kami buka daun kelapa di situ, lalu hanya bermodalkan wireless. Lalu saya seminar tentang jodoh yang dikehendaki Allah. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Mau pulang pesawat delay dari jam 10, dia tunda ke jam setengah 1. Lalu saya telepon minta tolong, ada teman kebetulan di anggota dewan di Alor. Lalu dia telepon ke Transnusa bilang tunda ke jam 2 Pak. Telepon lagi bilang jam 3, telepon lagi bilang jam 4, ujung-ujung jam 5 baru kami terbang dari Alor. Dan puji Tuhan saya sampai di sini dengan selamat. Lalu orang Alor semua sudah berharap kalau bisa jangan jadi terbang supaya Pak Pendeta khotbah terus. Saya bilang untung di saudara hancur saya. Suara saya hilang habis-habisan saudara-saudara karena aduh luar biasa, tidak bicara uang saudara. Kalau mau uang secara jujur saya dapat apa-apa, tapi bukan itu. Kita bicara tentang bagaimana Injil diseberangkan. Dan luar biasa saya melihat respon orang Alor luar biasa. Mereka Pak Pendeta bisa kasih Pak Pendeta nomor kok kita kirim ke Bandung. Saya bilang kasih, tapi kasih nomor yang di Kupang. Nah, nomor yang radio yang saya pakai itu saya simpan di sini. Dan akhirnya mereka telepon, saya punya istri angkat. Saya punya istri orang Alor semua, tahu berapa banyak orang telepon. Mulai dari Kanasuwangi sampai segala macam. Dan pikir mereka pawang semua. Tapi puji Tuhan semua baik-baik saja. Dan setelah ini kami akan lanjut KKR di beberapa tempat di Kupang ini. Saya akan KKR di Nunhila, Ibu Lura ada. Ibu Lura Nunhila. Kami akan KKR kemerdekaan. Lalu saya akan bicara KKR di GSJA kemenangan iman, konteksnya kemerdekaan juga.
lalu saya akan KKR 22, 23, 24 bersama pendeta Jendi Banobe, seorang pendeta Gemit yang lagi dipakai Tuhan secara luar biasa. Di malam pertama kalau tidak salah ya, Pak Icat Nisi ada di luar yang tadi main keyboard, itu anak Gemit Kota Kupang. Mereka penyelenggara acaranya. Itu bikin saya cuma diundang bicara. Kalau yang kata biasa bikin itu yang minta maaf, tapi yang skala Polda dan lain sebagainya itu biasa kami yang bikin. Tapi ini teman-teman Kota Kupang yang bikin. Saya diminta jadi pembicara selama 2 malam. Pendeta Jendi 1 malam dan saya 2 malam. Itu informasi yang sudah saya dapat. Setelah itu September saya kembali alur lagi. Lalu Oktober saya ke Sabu dan Rote lagi. Dan puji Tuhan, kita memang pendeta ini tidak bisa hanya nyaman di dalam. Saya bersyukur punya jemaat Tuhan yang Tuhan gembalakan, baik jemaat tetap, jemaat simpatisan, jemaat tamu yang sangat memahami bagaimana kondisi seorang hamba Tuhan. Anda luar biasa dan teruslah punya pemahaman yang dewasa terhadap seorang gembala. Kami tetap jadi berkat di dalam, tapi kalau sudah waktunya Tuhan kami keluar, kami tidak bisa tahan diri. Ya, istri saya sendiri bersama anak-anak saya, dan akhirnya Nona Heni datang temani untuk sama-sama dengan istri saya dan anak-anak saya. Dan puji Tuhan semuanya aman-aman saja. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, mari kita buka Maliaki pasal 3 ayat 1-3. Saya akan bicara tentang janji tentang Mesias yang ada di dalam kitab Maliaki. Saya akan bicara tentang janji tentang Mesias yang ada dalam kitab Maliaki. Perhatikan Maliaki pasalnya yang ketiga, ayat 1-3, demikian bunyi firman Allah. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Ya, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia sendiri api tukang pemurni logam, dan seperti sabung tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, minggu lalu kita sudah bahas kondisi bangsa Israel atau bangsa Yahudi pasca Bait Allah II atau setelah Bait Allah II. Dan sorotan khusus yang saya bahas minggu lalu adalah bagaimana kehidupan bangsa ini di zaman Nehemia maupun di zaman Ezra dan di zaman Maliaki. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Maliaki ada satu persoalan yang ternyata sudah kita dengar bersama bagaimana Tuhan menegur bangsa ini yang ternyata menipu Tuhan. Menipu Tuhan berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya ketika Tuhan pakai Maliaki untuk menegur mereka berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam rumah ibadah, pelanggaran-pelanggaran dalam satu peribadatan, harusnya mereka bertobat. Tetapi Anda tahu kan bahwa bangsa ini bangsa yang tegar teguh, bangsa ini tidak mudah bertobat sekalipun Tuhan sudah pakai alat-alatnya untuk menegur mereka. Makanya dalam Maliaki 2 ayat 17 mereka masih tanya. Kita akan bahas beberapa poin. Lanjut Pak Noel. Yang pertama, janji tentang utusan yang akan datang itu. Tetapi saudara, mari kita lihat dulu, sekalipun mereka sudah ditegur, mereka tetap masih bertanya, adakah Tuhan? Di manakah Tuhan yang menghukum? Artinya mereka mempertanyakan keadilan Allah lagi. Orang kasih tahu bukannya bertobat, malah melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Memang orang susah bertobat. Kalau dikhotbahi malah seperti cari dalil untuk orang Kupang bilang basili dengan malaikat. Tapi begitu. Orang paling susah bertobat itu. Beda dengan orang yang dengar firman lalu menangis, ambil keputusan, itu lain. Tapi kalau orang mulai adu argumen seperti Israel ini, memang agak ribet. Orang begini kelompok tegar tengkuk, arti dari tegar tengkuk artinya suka melawan.
Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi pertanyaan tentang di manakah Allah yang menghukum, ini membuktikan bahwa ini bangsa, mereka seperti tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah buat. Mereka tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan mereka ini membuat pertanyaan-pertanyaan, di manakah Allah yang menghukum? Memang harus diakui, inti dari pertanyaan mereka di ayat 17 dari Maliaki pasal 2 ini ialah mereka persoalkan begini, Tuhan, kenapa umatmu sendiri engkau hukum? Lalu umat-umat kafir itu tidak engkau hukum. Jadi mereka persoalkan penghukuman Allah itu kenapa hanya bagi Israel, tetapi orang-orang lain Tuhan tidak hukum. Jadi saudara-saudara, bangsa ini mulai seperti bangsa ateis yang mulai lupa dengan apa yang Tuhan perbuat. Mereka mengukur Tuhan dengan apa yang terjadi. Mereka tidak kenal Tuhan dengan pengenalan pribadi yang benar. Mereka selalu mengukur Tuhan dengan kenapa kami dihukum, lalu bangsa-bangsa yang menjajah kami belum dihukum, dan lain sebagainya. Makanya dalam satu komentar, ya, dalam komentar ini dikatakan bangsa ini sudah menjadi ateis dengan anggapan bahwa bila Allah itu ada, Dia pasti sudah sejak lama campur tangan untuk melaksanakan penghukuman terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Di manakah Allah yang menghukum? Ya, ini pertanyaan. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan adil dipertanyakan secara tidak langsung. Tuduhannya adalah bahwa jika Allah ada, Dia tentu bertindak terhadap siapa? Terhadap orang-orang jahat yang menekan mereka. Katanya Allah adil, sibuk urus kami punya kesalahan di bait Allah, tapi orang-orang yang bikin susah kami, kapan Tuhan hukum? Di manakah Allah yang menghukum? Jadi saudara-saudara, ini kelompok orang, jangankan kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan Allah saja mereka cari tahu. Seolah-olah mau menuduh bahwa ada salah pada Allah. Walaupun kita tahu Allah tidak ada salah, tapi inilah bangsa Israel yang menyerang kembali Tuhan dengan bertanya, di manakah Allah? Paul komentar mengatakan begini, di manakah Allah yang menghukum? Ya, itu ada dibandingkan juga dengan Yesaya 30 ayat 18. Mengapa Allah tidak menepati janjinya pada Israel dan melaksanakan balas dendam pada musuh-musuh? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi ini berarti bangsa ini memang bangsa yang sudah rusak, bangsa yang sudah bobrok. Bukan cuma hanya hamba-hambanya, imam-imamnya juga demikian. Karena saudara tahu, minggu lalu itu kita belajar teguran Tuhan menyangkut penyimpangan dalam ibadah. Itu bukan hanya umat, imam-imamnya, orang Lewinya munafik semua. Dan mereka juga melaksanakan pertanyaan ini. Makanya menurut seorang teolog berikut Adam Clark, dia mengatakan begini, semua ini menunjukkan bahwa orang-orang ini benar-benar sudah rusak. Imam-imam yang bobrok, para nabi yang bobrok, orang Lewi yang bobrok. Dan tidak mengherankan bahwa umatnya pun seperti tidak beragama, najis, cabul, dan kejam. Artinya bahwa kondisi bangsa ini dikhotbahi bukannya bertobat, tapi malah mencari-cari seolah Tuhan salah. Ini jelas teladan yang buruk ini turun dari pemimpin-pemimpinnya. Maka tidak bisa tidak, kalau pemimpinnya, imamnya, nabinya, orang Lewinya bobrok, so pasti umat yang dipimpin jauh lebih hancur lagi. Di Alor baru-baru itu klasis, Gemit, Alor, Barat Laut, semua sidang. Pembicaranya orang Batak. Kayaknya pembicaranya dari gereja apa? Indonesia Barat, GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat. Kan satu sinode, satu warna sama Gemitnya. Jadi itu saudara-saudara itu dipersoalkan pendeta-pendeta yang merokok. Dipersoalkan pendeta-pendeta yang merokok. Lalu ini orang ini tahu mereka undang dari mana? Dia bukan orang karismatik, bukan. Dia orang GPIB, orang Protestan asli.
Lalu dia tegur ini pendeta-pendeta, bagaimana mau jadi teladan di umat kalau pendetanya sendiri beri teladan buruk. Dan saudara tahu, dia tegur dan dia jelaskan terlalu detail sampai itu pendeta-pendeta tidak bisa komentar apa-apa. Ada satu pendeta yang sempat melawan. Iya, tapi begitu kenapa mereka jual? Ya mereka jual, bukan paksa kau beli. Mereka memang jual, tapi kan tidak bilang harus beli. Pemerintah sudah larang jangan merokok seperti itu. Lalu akhirnya saudara, mereka mulai adu argumentar, buat minta maaf, buat senior dia minta, saya dapat dia bukan putus, dia cuci dalam otak secuci-cucinya, dan akhirnya mengertilah, dan akhirnya pendeta kami itu berkomitmen untuk palang-palang melepas. Nah saudara, ini yang saya sedikit referensi. Kalau kita gembala pendeta yang tidak jadi teladan, memang kita tidak bisa salahkan umat. Umat kan dia dari atas, walaupun ini juga bukan mutlak menjadi teladan mutlak, tidak juga. Kalau mau berubah ya berubah saja. Sebab dalam seminar saya dengan pemuda-pemuda Gemit, mereka bertanya, ini kemunduran pemuda Gemit ini gara-gara apa? Organisasi atau apa? Saya bilang bukan dong. Saya kenal tuh pemuda Gemit banyak di Kupang, pemimpinnya tidak jadi teladan, tapi mereka tidak peduli. Mereka bukan lihat pemimpin, mereka lihat Tuhan Allah. Jadi kemunduran orang tidak tergantung pemimpin juga sih, walaupun ada pengaruh. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau umatnya adalah lemah dan selalu ketergantungan pemimpin, itu bisa bengkok cepat. Tapi kalau umatnya lebih kuat dari pemimpinnya, pemimpin mau bengkok, mereka tetap lurus. Saya kenal kok, tahu semua orang dalam GSA. Saya bergaul dengan semua pemuda Gemit hampir se-NTT, dan saya kenal ada pemuda Gemit yang sekalipun pemimpinnya bengkok, mereka tetap tunjukkan warna yang berbeda. Hanya yang bisa buat itu karena Roh Kudus pimpin mereka. Nah, saudara yang diberkati, kita tinggalkan dulu itu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ini Israel ini agak amnesia ringan, suka lupa-lupa ingatan. Mereka lupa kok kalau yang hancurkan Babel itu Tuhan. Mereka lupakah yang hancurkan Asyur itu Tuhan? Mereka mempertanyakan di mana Tuhan yang membalas musuh-musuh. Kok itu Babel su hancur, Asyur su hancur nanti. Semua pasti ada Tuhan di balik itu. Tuhan bisa pakai Babel menghancurkan Asyur, Tuhan bisa pakai Asyur menghancurkan Babel. Bukankah itu Tuhan semua? Bahkan Alkitab secara terang-terangan memberi keterangan, bahkan Nebukadnezar saja pernah disebut sebagai hamba Tuhan. Anda bayangkan, Anda kalau ingat Nebukadnezar, di alam berpikir kita ini selalu gambaran dengan kejahatan. Ternyata tidak. Orang seperti Nebukadnezar, kejahatan kepala batu, pernah bantai Israel sampai kasih hancur itu bait Allah. Dalam bagian tertentu Alkitab berkata dia hamba Allah. Perhatikan ayat ini, Yeremia 25 ayat 9. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel hambaku itu. Jadi saudara, Tuhan bisa pakai Babel menghancurkan Asyur, Tuhan bisa pakai Asyur menghancurkan Babel, sekalipun pemimpin-pemimpin mereka kafir. Tapi kenapa Tuhan menyebut Nebukadnezar hamba? Jawabannya sederhana, di balik semua penghancuran itu ada Tuhan di balik itu yang menyelesaikan semuanya bagi umat Allah. Tapi umat Allah seperti lupa bahwa ada Tuhan yang terlibat di balik itu untuk membebaskan mereka, untuk membalaskan hal-hal yang dilakukan oleh musuh mereka seperti Babel dan Persia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 43 ayat 10 dan 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar raja Babel hambaku itu. Ya, ayat 11. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir yang kemaut dan yang kemautlah, yang ketawananlah, yang kepedanglah. Saudara-saudara, artinya bahwa kalau Nebukadnezar orang kafir bisa disebut hamba Tuhan, artinya jawaban sederhana, Tuhan bisa memperalat Nebukadnezar. Bahkan kalau saudara pernah ikut khotbah tentang bagaimana saya menjelaskan roh jahat yang menyerang Saul, itu benar-benar roh jahat, bukan energi. Jangankan Nebukadnezar, kalau Tuhan memerintahkan roh jahat ikut. Tuhan memerintahkan setan pun setan takluk. Tapi Tuhan kasih batasan-batasan.
Setan mau cobai Ayub kan minta izin. Tuhan udah ingat begini, tapi batasannya ini. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Kores, kita tahu ya, Raja Koresi itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan sebut dia dengan gembalaku. Saudara lihat ya, Esra 1 ayat 1 dahulu. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggerakkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Lanjut. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara-saudara, Israel lupa ini, bahwa yang bisa pakai Nebukadnezar, pakai Kores, ada Tuhan di balik itu yang memainkan peran sangat luar biasa. Tetapi bangsa ini tetap mempertanyakan di mana Tuhan. Sekali lagi, orang kafir sekalipun, kalau Tuhan mau rapi dia, Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau kuasai hatinya, siapa mau tahan? Allah menaklukkan segala sesuatu. Perhatikan bahwa Kores diurapi. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orangku yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami Israel seperti buta, tidak mengerti bahwa mereka bisa aman, bisa pulang dari pembuangan. Kan Tuhan yang pakai ini orang kafir menjadi semacam alatnya, sampai disebut gembala, bahkan diurapi oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda bertanya, kalau begitu Tuhan bisa pakai orang di luar sana yang bukan Kristen? Bisa. Tuhan kalau mau pakai orang bukan Kristen bantu Anda, kenapa tidak bisa? Anda punya bisnis lagi macet, dapat hubungan kerja dengan orang beda iman, Allah gerakan dia bantu Anda, bisa. Apa yang susah bagi Tuhan Allah? Ya, tapi itu memang perkara istimewa ya. Urapi dalam hal ini bukan berarti urapi dalam artian pengurapan Roh Kudus yang permanen, tidak. Sebab pengurapan Roh Kudus yang permanen hanya mungkin terjadi kepada orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ini sudah jelas dalam kitab suci, orang Israel mungkin mengerti ayat-ayat ini, tetapi mereka tetap mempertanyakan di mana Allah. Perhatikan Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang tadi. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Karena mereka tanya, di manakah Tuhan yang menghukum itu? Maka Tuhan menjawab mereka dengan akan adanya utusan yang Tuhan kirim di dalam Maliaki 3 ayat 1 sampai 3. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Karena mereka tanyakan, di mana itu Tuhan? Ini dia akan datang. Dan ini jelas nubuatan tentang Yesus. Tapi seperti apa penjelasannya, ikuti dengan baik. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka mencari orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas ketika mereka terus bertanya, di manakah Tuhan, di manakah Tuhan? Di Maliaki 3 ayat 1 sampai 3 merupakan tanggapan Tuhan terhadap pertanyaan mereka, di manakah Allah yang menghukum? Maka Allah menjawab dengan nubuatan ini melalui Maliaki. Nah, saudara, siapakah utusan itu? Ayat ini berkata begini, ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, dan seterusnya. Ternyata dalam ayat ini utusan yang dijanjikan itu disebut dengan malaikat perjanjian. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau sebutannya malaikat perjanjian, maka ada orang yang mengira ini malaikat biasa. Saudara, ini bukan malaikat biasa. Sebutan malaikat tidak berarti harus malaikat. Kalau Anda belajar kitab Wahyu,
Alkitab bilang kepada malaikat-malaikat di jemaat ini, itu bukan benar-benar malaikat. Kalau pelajari secara jelas, itu bicara tentang utusan-utusan yang memang memberitakan Injil. Jadi malaikat perjanjian di sini dari terjemahan yang lain. Lanjutnya dari bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang utusanku, ya, yang saya beri warna sendiri lain. Utusanku. Dari terjemahan lain, ya, dia berkata the messenger, ya, utusan juga dari King James, ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Malaikat perjanjian yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan malaikat ciptaan, tapi sebenarnya utusan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Kita mari lihat beberapa keterangan, beberapa hal berkaitan dengan utusan ini. Misalnya dalam Maliaki pasal 3 ayat 1b ini, mereka akan tanya, di mana Tuhan? Lalu Tuhan jawab melalui Maliaki, dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Jadi malaikat perjanjian ini, saudara-saudara, disebut dengan Tuhan. Dan lebih menarik lagi, saudara, malaikat perjanjian atau utusan yang disebut dengan Tuhan ini dikatakan akan masuk ke baitnya. Berarti ini baitnya Tuhan. Lanjut ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas kalau bicara tentang konteks ini tidak lain tidak bukan, maka itu adalah Allah itu sendiri. Perhatikan ayat berikut. Ya, Maliaki 2 ayat 17 dan Maliaki 3 ayat 1b. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Itu kan pertanyaan mereka. Maliaki 3 ayat 1b dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari. Ketika mereka bertanya, di mana itu Allah yang menghukum? Allah menjawab, ini yang kamu cari. Nah, saudara-saudara, ternyata utusan malaikat perjanjian yang dibicarakan di dalam Maliaki itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting supaya kita tahu bahwa ini sesuatu yang menarik tentang nubuatan berkaitan dengan janji kedatangan Mesias. Lihat komentar berikut, ya. Malaikat Tuhan atau utusan perjanjian ini bukanlah malaikat ciptaan, melainkan seorang yang bukan hanya membawakan nama ilahi itu, tetapi juga mempunyai keluhuran dan kekuasaan ilahi. Lanjut. Membagikan keselamatan ilahi dan menerima hormat dan pemujaan yang selayaknya diterima oleh Allah. Kalau memang dia utusan, siapa yang mengutus dia? Yang mengutus dia, saudara lihat, Allah juga. Maliaki 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Loh, kok Allah diutus Allah? Saudara, ini bukan sesuatu yang aneh, karena kita percaya kepada Allah Tritunggal. Yesus pernah berkata, aku diutus oleh Bapakku. Berarti perkara utus mengutus Allah itu tidak salah. Makanya penjelasan tentang Tritunggal yang salah, salah satunya ini adalah Tritunggal yang salah, yaitu Sabellianisme atau modalisme. Itu mengajarkan bahwa Allah itu satu dengan 3 peran. Ini salah. Contoh pendeta Melato, di gereja dia gembala, di kampus dia dosen, lalu di rumahnya dia kepala keluarga. Melatoknya cuma 1, perannya 3. Peran sebagai gembala, peran sebagai dosen, peran sebagai kepala keluarga. Ini penjelasan yang salah. Salahnya kenapa? Karena ketiganya tidak bisa hadir bersama-sama. Waktu saya jadi gembala, saya tidak ada di kampus. Waktu saya sedang berkhotbah, saya tidak sedang sama istri saya sebagai kepala keluarga. Sedangkan Yesus, Bapa, Roh Kudus, Yesus di bumi, ada Bapa di surga, ada Roh Kudus. Ketiganya nampak sekalian ketika Yesus dibaptis. Ya, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti kalau Yesus diutus Bapa, Tuhan diutus Tuhan, ini bukan sesuatu yang aneh di dalam teologi Kristen. Ini pemahaman yang sangat eksklusif. Untuk memahaminya harus dipahami secara eksklusif pula. Seseorang teolog bernama Anselmus mengatakan, aku percaya makanya aku mengerti, bukan aku mengerti baru aku percaya. Jadi saudara, memang dalam hal beriman, untuk percaya kepada Tuhan dimulai dengan percaya dahulu. Waktu Anda sudah percaya dahulu, nanti baru Tuhan buka pengertian-pengertian baru yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih kuat dan lebih mantap. Sebab Alkitab berkata, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Iman dahulu.
Jadi ini bukan aneh, ya. Kalau yang penjelasan pendeta Melato 3 peran tadi tidak bisa saling mengutus, karena saya ini cuma satu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa utus Yesus, Yesus utus Roh Kudus, itu betul. Jadi saudara, kalau kita bertanya tentang siapakah utusan atau malaikat perjanjian dalam teks ini, jelas bicara tentang Tuhan itu sendiri yang layak terima pujian sebagaimana Allah terima pujian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya semua penafsir sepakat bahwa itu pasti Tuhan Yesus. Perhatikan tafsiran-tafsiran berikut, ya. Tuhan dan malaikat perjanjian semuanya mengacu pada oknum ilahi yang esa dan yang sama. Maka oknum ilahi ini tidak lain adalah Yesus Kristus. Lanjut. Sang Bapa mengutus Sang Anak sebagai malaikat perjanjian. Sang Anak datang. Ini adalah bukti yang jelas dari kepribadian di antara Bapa dan Anak. Yang lain lagi, janji ini dipenuhi di dalam kedatangan Kristus yang adalah malaikat perjanjian itu. Sang Logos menjadi daging. Saudara-saudara, semua penafsir sepakat, ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi, ini supaya kita pahami. Di akhir kitab perjanjian lama, penekanan tentang Mesias itu begitu kuat. Sebenarnya janji Mesias tanya, di Yesaya ada, di Mika ada. Tapi Anda tahu, Maliaki adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Setelah ini baru kita bahas di poin 2. Ada yang namanya silent years, atau masa diam 400 tahun. Di mana Allah tidak bicara, Allah tidak utus nabi, tidak ada wahyu, tidak ada firman Tuhan, Allah diam. Kalau orang bertanya, kenapa Allah diam? Tanya pada Ebit Gade. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menarik ya saudara-saudara, bahwa ini utusan. Ternyata kalau Anda simak ayat itu, utusannya bukan satu, utusannya ada 2. Malaikat perjanjian itu ternyata terjemahan lain menyebutnya dengan utusan. Tetapi itu bagian B. Kalau bagian A ada utusan lain yang tidak lain tidak bukan, bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, perhatikan Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kalau utusan yang di bagian A, itu bicara Yohanes Pembaptis. Kalau bicara tentang malaikat perjanjian, bicara tentang Yesus. Sebelum Yesus datang, Yohanes datang dahulu. Dan ini jelas di dalam kitab suci kita. Secara ini jelas, cerita ini jelas, menuturkan bahwa apa yang Allah firmankan tidak mungkin gagal. Senada dengan Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tidak lain tidak bukan, itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan penggenapannya jelas di dalam perjanjian baru, Markus 1 ayat 2 sampai 4. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Jadi suara yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis. Maliaki di bagian A tadi itu bicara Yohanes, bagian B malaikat perjanjian bicara tentang Yesus. Sebelum Yesus muncul, Yohanes Pembaptis muncul lebih dahulu, dan itu nubuatan yang sangat jelas di dalam kitab suci. Bahkan penekanan tentang Yohanes Pembaptis ini ditekankan lagi dalam Maliaki pasal 4 atau bagian akhir dari kitab Maliaki, ditekankan lagi bahwa yang akan muncul dahulu ini dia, Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Ya, nanti baru saya jelaskan kenapa aku Nabi Elia. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang dimaksud dengan aku akan mengutus Nabi Elia, sebenarnya yang dimaksud di sana adalah Yohanes Pembaptis. Perhatikan ini, Lukas 1 ayat 13, lalu dilanjutkan ayat 16 dan ayat 17. Jangan takut hai Zakaria. Zakaria itu bapaknya Yohanes Pembaptis. Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yesus. Ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka,
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi Yohanes ini bukan reinkarnasinya Elia. Kristen tidak percaya itu. Ada kemiripan antara Yohanes dan Elia. Jadi Yohanes ini bukan Elia yang nabi orang Tisbe itu, bukan. Ya, kekristenan tidak mempercayai model begitu. Itu orang Hindu dong. Kita tidak ada begitu. Ada orang yang dipakai dengan karunia dan kemiripan. Makanannya, pakaian itu mirip sekali dengan Elia. Saya pernah seminar itu hari Rabu beberapa tahun lalu di sini, dan saya sudah jelaskan tuntas. Yohanes adalah Yohanes, Elia dan Elia adalah Elia. Boleh ada kemiripan, tetapi mereka pribadi masing-masing, bukan inkarnasi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan ditambahkan dalam Matius pasal 11 ayat 13-14, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 15. Dan jika kamu mau menerimanya, kata Yesus, ialah Elia yang akan datang itu. Yesus sedang mengarah kepada kitab Maliaki. Kalau Tuhan pernah berjanji orang yang berseru di padang gurun itu adalah Elia, ternyata yang dimaksud dengan Elia adalah Yohanes Pembaptis, atau orang yang punya ciri-ciri pelayanan, roh spiritnya seperti Elia, tapi Yohanes pribadi yang berbeda, Elia pribadi yang berbeda. Seperti saudara pribadi sendiri, Anda boleh ngefans dengan orang tertentu misalnya, sehingga dalam segala rupa Anda mirip dengan dia, tapi tetap Anda adalah Anda, dia adalah dia. Tidak usah jadi seperti orang lain. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah berkaitan dengan janji tentang utusan yang ada di kitab Maliaki. Sekarang ada satu kondisi yang saya singgung tadi, yang poin berikut. Ada yang namanya masa diam atau silent years. Antara Maliaki dan Matius itu ada jeda waktu kurang lebih 400 tahun. Masa diam. Kenapa disebut masa diam? Dengar baik-baik. Allah tidak pakai nabi, tidak ada nabi sih. Tidak ada nabi satupun berkhotbah di sana. Ya, kenapa dia? Allah tidak memberikan pewahyuan apa-apa. Ya, kenapa dia? Allah tidak berfirman. Kenapa begitu? Tanya pada Emil aja. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Israel. Betul. Tetapi saudara-saudara, sejujurnya kalau kita belajar lebih dalam, kediaman Tuhan bukan berarti Tuhan kemudian ada sisi di mana, ada waktu di mana Tuhan tidak aktif. Bukan begitu. Ikuti pembahasan ini lebih lanjut. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka dalam masa seleksi karena Tuhan diam. Setelah itu nubuatan tentang munculnya Yesus dan Yohanes Pembaptis, bahwa akan datang itu Mesias, tidak ada suara apa-apa lagi. Jadi mereka bawaan mulai punya persepsi yang selektif begitu. Ada orang muncul, jangan sampai dia. Ada orang dipakai Tuhan heboh sedikit, jangan sampai dia. Nah, begitu. Makanya waktu Yohanes Pembaptis datang, sangka Mesias. Selama maklum 400 tahun, saudara bayangkan. Alkitab berkata, firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, 400 tahun Tuhan tidak bicara, saudara. 400 tahun tidak ada nabi datang khotbah sama mereka. Anda kan merasa kalau Anda memang mau cinta Tuhan, satu minggu Anda membaca Alkitab, mendengar firman. Kalau Anda betul-betul cinta Tuhan, ya, kalau Anda biasa-biasa meminta ragu, Anda pun cinta kepada Allah. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, betul-betul Anda bisa rasa. Satu hari saya tidak baca Alkitab, tuh rasa kayak aduh Tuhan. Satu hari saya membangun keintiman dalam doa dengan Tuhan, rasa stres hidup, aduh masalah, doi banyak, seibabi ada semua lengkap. Ini hati ini terkasih. Ini hati seperti aduh kesulitan total. Kalau memang Anda sudah biasa baca Alkitab, lain hal kalau Anda tunggu seminggu sekali ya, apa boleh buat. Bahkan yang tunggu seminggu sekali sah. Kalau satu minggu kalau datang ke gereja disutanya, aduh khotbah apa, aduh khotbah apa. Entar ditanya juga betul, kok sengaja bisa tahu. Pokoknya ada khotbah. Saudara, jadi ini 400 tahun. Makanya Yohanes muncul mulai orang Kuba yang der. Jangan sampai dia. Sudah lihat ini. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Ya, imam ada ya, tapi imam ini kan sudah ke nabi ke khotbah. Imamnya yang menjalankan ritual ibadah, tetap juga lah. Beda ya, saudara. Imam dengan nabi beda, nanti saya jelaskan. Ya.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Kenapa dia jawab aku bukan Mesias? Karena mereka curiga dia Mesias. Maklum, ini 400 tahun Tuhan break, 400 tahun Tuhan selalu, jadi mulai seleksi. Aduh, ini siapa muncul dia? Kira-kira begitu, ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Nah, kenapa Yohanes bilang bukan? Sekali lagi, dalam artian, ya Yohanes bilang, beta tetap beta. Beta boleh punya nama Elia, tapi beta bukan Elia dan Tisbe. Gitu ya, nangka maksud saya ya. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara, artinya bahwa orang Israel mulai raba-raba. Saya punya ilustrasi kuno. Waktu saya ingat awal-awal saya berkhotbah masih SMA, dia baca buku apa, kau dapat ilustrasi atau cerita, saya lupa. Tapi kayaknya ini kisah nyata. Ada laki-laki satu, 3 plebe, mau 39 mau 40, belum ada jodoh. Laki-laki dalam kondisi begini parah juga sebenarnya. Mau menuju mana juga lah. Akhirnya tim doa. Mati-mati tanya, kira-kira siapa dia penjodoh? Tahu tim doa, maka kalau terpaksa aku betul tim doa ada sudah, Tuhan sudah setuju. Nanti lu pilih gereja, dulu di bangku nomor 2. Di nomor 1 tuh ada baju kuning. Saya kasih tahu lah, pokoknya di bangku nomor 1 nanti ada baju kuning. Ya itu suruh penjodoh. Ini pemalas gereja mau mati. Hanya kalau sudah bocoran bilang kuning akan duduk di barisan 1 dan dia harus di barisan 2. Maka dia dapat. Dia duduk di barisan 2. Dia duduk kok dia angka mata kuning bawa. Ditambah ini tajari dari semua kucak. Lama-lama dia dengar klok. Singgah di kursi nomor 1. Dia buka sedikit begini kuning, saudara. Dia tutup mata dan berkata, Tuhan engkau Allah yang tidak pernah gagal. Luar biasa, alhamdulillah. Dia selama doa itu dia bilang, Tuhan aku jawab. Dia hati sutar kuat. Dia barang terlalu kincang sampai senang buang ke kepala. Sampai habis ibadah. Senang kesana barang dia yang kuning, pemuka dia tahu saya kuning. Ternyata habis ibarat pegang tangan. Ini kuning, ini nenek-nenek 73. Kan jadi kuning saya kita aduh Yesus ada. Ada hamba rajin gereja Yesus. Mulai saat itu dengan kemudian begini cari tim doa lain. Serba raba-raba yang mana nih? Kira-kira begitu kondisi Israel yang mereka serba selektif dalam melihat dia. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara jujur, secara terang-terangan, saya coba baca sejumlah tulisan pendeta, saya baca. Siapa sih yang punya tanggapan terhadap masa diam ini? Hampir tidak ada teolog yang memberi tanggapan. Semua tidak tahu kenapa Tuhan diam. Apa penyebabnya? Hampir semua tidak tahu. Apalagi saya, sudah. Saya mengerti. Cek John Calvin, diam. Cek Adam Clark, diam. Cek pendeta-pendeta Indonesia yang terkenal. Nah ini memuatan apa ini juga. Sebab ini Alkitab son catat, nah, untuk dipaksa diri. Kenapa teolog diam? Kalau memang sempat disinggung dicatat, teolog pasti ngotot. Mereka akan gali bahasa asli apa segala latar belakang budaya penemuan. Nah ini soalnya Alkitab soal ngomong apa-apa tentang masa diam. Jadi teolog lanjut diam. Maka saya juga memilih untuk diam di masa diam ini.
Saudara-saudara, tetapi ya minimal saudara-saudara ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Maksudnya kenapa sampai diam apa segala kita tidak tahu. Tapi ada pelajaran penting di masa diam ini saudara-saudara. Ya, yang pertama, ya Tuhan mau merubah konsep dan paradigma bangsa Yahudi tentang kerajaan yang dikehendakinya. Dari masa diam ini saudara-saudara ada hal yang perlu kita pelajari. Soal detail-detailnya kenapa masa diam dan sebagainya Alkitab diam. Tapi dari kesinambungan dengan ayat-ayat lain kita bisa temukan bahwa kenapa. Ya, atau pelajaran apa yang bisa kita dapat. Sekali lagi, Tuhan dalam kondisi masa diam ini, Tuhan mau merubah konsep dan paradigma bangsa Yahudi tentang kerajaan yang dikehendakinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara kerajaan yang dikehendaki Allah ini begini, kita mesti kembali ke perjanjian lama. Ya, awal-awal berdirinya Israel. Anda kan tahu, Israel ini kan bangsa yang bersifat teokrasi. Bangsa yang dipimpin oleh Allah. Kalau Anda ikuti khotbah Israel selama ini. Tetapi karena mereka lihat bangsa-bangsa sekeliling punya raja dunia, kan mereka tidak ada raja dulu. Raja pertama Saul. Dan Saul itu pilihnya juga hasil bertolak belakang dengan Allah. Makanya Tuhan anggap dengan memilih Saul, mereka tolak Tuhan. Dulu yang menjadi raja dari Israel adalah Tuhan sendiri. Tapi kalau lihat bangsa-bangsa lain ada raja dan bilang, Tuhan ini kata cuma ada raja. Baik, Tuhan ini kan betul sudah belia. Kira-kira begitu. Maka mulai dari saat itulah mereka pilih raja Saul itu. Dan waktu mereka pilih Saul, Tuhan merasa tertolak loh. Saudara lihat ini 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam hal apa? Minta raja. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, kata Tuhan, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi harusnya Tuhan yang raja, teokrasi, ya. Tetapi kenyataannya bangsa ini ngotot minta raja. Jadi konsep mereka membangun satu kerajaan duniawi, satu kerajaan yang bukan bersifat teokrasi, tapi kerajaan yang bersifat politis. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi meskipun Tuhan tidak suka, mereka tetap pilih. Ya, saudara lihat ayat lain di Samuel 1 Samuel 10 ayat 18-19. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Nah saudara, ini mulai Anda mengerti konsep kerajaan menurut orang Yahudi itu ialah kerajaan duniawi. Makanya mereka tolak Tuhan, minta Saul. Nah ini kemudian saya buat kesimpulan. Anda lihat kalau dari kasus ini, ketika mereka ngotot minta raja, padahal Tuhan sendiri tidak pilih Saul. Ini hanya mau kasih tahu sama kita. Itu kampanye-kampanye politik yang suka bilang begini, suara rakyat pasti suara Allah, tidak mutlak. Anda dengar baik-baik, tidak mutlak. Suara rakyat pasti suara Allah, omong kosong itu. Tidak semestinya begitu. Kalau raja yang dipilih adalah seperti Saul dan Tuhan sakit, saudara, secara terpaksa Tuhan bisa izinkan orang itu naik. Tapi Anda jangan pikir Tuhan yang pilih dia. Kalau rajanya becat, kurang ajar, jahat, lalu dia kok terpilih memimpin satu negeri, Anda jangan cepat-cepat. Tuhan Allah yang angkat. Hello, Saul rakyat yang pilih, bukan Tuhan yang pilih. Tuhan senang mau dong mati-matiin setan yang pilih. Jadi Anda jangan cepat-cepat bilang Tuhan. Pelajari kasus-kasus di kitab suci. Yang berteriak bilang begini, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Anda pikir itu siapa? Rakyat. Yang Pilatus bilang, kau mau yang mana? Lepas Barabas. Kau Yesus bilang Barabas yang setan itu lepasan dia. Yang satu yang nabi ini salibkan dia. Dan saudara, memang orang benar ini kadang-kadang teraniaya. Kalau memang hidup benar, selamanya. Ya. Sedang di kantor-kantor saudara-saudara atau kalau Anda mau hidup baik-baik, Anda akan tabrak gunung. Anda akan tabrak gunung. Sealim, serohani, orang kasih duit, itu. Saudara tunggu, saudara begini.
Saudara, berarti suara rakyat tidak mengotak suara Tuhan. Raja yang mana dulu? Kalau rajanya takut akan Allah, rakyat juga mengerti karakter seorang pemimpin. Sama kayak di Alor, BP kemarin 9 paket. Pemilu 9 paket orang. Ini pemilu atau tim sepak bola pemilu? 9 paket. Hamba Tuhan tanya, hamba Tuhan kurang ajar, terus SMS penglihatan putar balik apa? Di Alor akan tumpah darah. Apa sekarang ini orang otak sana? SMS bikin takut satu orang Alor sini. Saya baca di SMS di bandara. Kebetulan sekda Alor satu pas mau sama-sama dengan saya, jadi dia kasih Pak Pendeta ini. Dia bilang untung baik. Beta hot dari radio kalau baca di SMS. Kau tidak luruskan tuh. Tahu ini pasti politikus dong yang mulai pakai ini kesempatan untuk pakai suara hamba